صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahimahumullah wa azakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memilih kita di antara ribuan juta bahkan miliaran umat Islam untuk menjadi hambanya, untuk rukuk dan sujud kepadanya dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita ini tidak menganggap remeh apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita harus mengetahui betapa besarnya nikmat tersebut. Nikmat mengerjakan salat ya Allah ini. Jangan kita kira setiap umat Islam melakukan. Umat Islam di dunia itu lebih kurang 2 miliar. Di Indonesia lebih kurang 300 lebih kurang 300 juta, Masya Allah. Dan biasanya kalau orang membuat sebuah penelitian, kalau Bapak Ibu biasa meneliti atau minimal buat inilah semacam skripsi atau tesis, itu kan biasanya ada penelitian. Nah, salah satu di antara bentuk atau cara untuk mengetahui bagaimana kondisi lapangan yang sesungguhnya itu, apa yang diajukan? Pertanyaan-pertanyaan, ya, sampel. Nah, kalau ingin melihat kualitas umat Islam, sebenarnya paling gampang, sangat gampang. Bagaimana caranya? Lihat saja masjid mereka. Karena penuhnya masjid, penuh sesaknya masjid oleh orang-orang Islam, orang mukmin, itu menandakan bahwa kualitas mereka baik, insya Allah. Karena tidak ada yang berlomba-lomba datang ke masjid kecuali orang-orang mukmin, kecuali mereka yang memiliki keislaman yang baik. Makanya di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kami para sahabat ini tidak ada yang tidak datang ke masjid. Kami para sahabat Rasulullah ini tidak ada yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Yang tidak sholat berjamaah ke masjid itu, kata beliau, itu orang-orang munafik. Baiklah. Jadi kalau kita hubungkan dengan hari ini, sebenarnya ini yang benar-benar mukmin, benar-benar muslim, yang Islam yang baik, jumlahnya nggak banyak. Kita berani bersumpah demi Allah, umat Islam yang baik itu nggak banyak, segelintir, sedikit. Dari mana tandanya? Tanda lihat saja dia masih atau tidak, dia sholat berjamaah atau tidak. Itu tandanya muslim yang baik. Karena sejatinya sebagai seorang muslim, hablum minallah itu yang nomor 1 yang harus dijaga. Dan hablum minallah itu tanda utamanya ya, ibadah salat. Dan salat yang dimaksud adalah salat berjamaah di masjid. Inilah yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Hingga mereka dipuji oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina. Kata Nabi, umatku yang paling baik adalah para sahabat. Kenapa Nabi memuji mereka? Dan kenapa mereka yang disebut generasi terbaik? Karena mereka adalah orang yang paling patuh taat kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan real, nyata ibadah-ibadah mereka
kemudian generasi sesudahnya kata Nabi, kemudian generasi sesudahnya. Nah, kalau kita ikuti hadis ini, kita ini generasi keberapa? Kalau ngikutin tahun 100 tahun hitungannya. Jadi generasi sahabat itu 100 tahun yang pertama, 100 tahun yang kedua itu generasi tabi'in, generasi yang ketiga itu tabi'in. Di 300 tahun awal itu generasi terbaik yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi generasi itu sampai generasi imam mazhab dan imam hadis. Ini generasi terbaik yang dipuji. Nah, di bawah itu sudah masuk di generasi yang ke-400. Kita ini ke 1500. Bisa dibayangkan gimana keadaan kita. Ya, maksudnya itu ngajak kita untuk berpikir. Jadi nggak usah kita terlalu merasa aneh melihat keadaan. Memang kalau diurut itu generasi kita ini termasuk generasi yang paling jelek. Kita tidak mengatakan bahwa tidak ada orang baik, ada orang baik, tapi jumlahnya tidak banyak. Nah, sekali lagi kebaikan itu diukur yang pertama karena tauhid dan akidah, yang kedua karena ibadah, yang ketiga baru karena akhlak dan muamalah. Nah, orang kita kan tidak. Seakan-akan ukuran kebaikan itu akhlak dan muamalah. Sebenarnya pernah Anda sampaikan sebelumnya. Sehingga para ustaz, para dai itu tidak menyampaikan masalah akidah, prinsip-prinsip dasar ibadah, tapi yang disampaikan tentang akhlak, tentang muamalah. Seakan-akan ukuran kebaikan kita ini hanya pada akhlak dan muamalah. Padahal itu patokan yang ketiga sebenarnya. Dan bagi kita sebagai seorang muslim tidak mungkin akhlak dan muamalah kita baik kalau akidah kita dan ibadah kita tidak baik. Dari mana akan mendapatkan akhlak yang baik, muamalah yang baik kalau akidah kita rusak, ibadah kita tidak benar? Bapak Ibu, oleh karena itu ya wajar juga ya ustaz-ustaz kita, kiai ya, atau mereka yang menamakan diri dengan habib, itu yang disampaikan dalam ceramah mereka masalah akidah. Bukan tauhid syirik, itu bukan itu yang disampaikan. Silakan Bapak Ibu lihat di media. Yang disampaikan itu bukan prinsip ibadah, prinsip dasar ibadah itu yang benar itu begini. Enggak, bukan itu yang disampaikan. Jadi yang disampaikan apa? Sekedar pujian-pujian ya, kepada tokoh-tokoh mereka, kaitannya dengan akhlak, sanjungan-sanjungan yang berlebihan ya, seputar itulah. Karomah-karomah itu yang disampaikan. Itu nggak diketahui juga sebenarnya, akan merusak keislaman kita. Tapi kalau akidah kita nggak tahu, rusak Islam kita. Ibadah yang benar kita tidak tahu bagaimana cara ibadah yang benar sesuai dengan tujuan, rusak Islam kita. Kita tidak tahu tentang hukum-hukum muamalah, halal haram, akhlak yang merusak keislaman kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah nikmat ini sehingga sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Kaum muslimin rahimakumullah wa razaqakumullah. Ya. Kurang setengah jam depan kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Ad-Da'wah. Karena kalau kaitannya dengan bulan Zulhijjah, saya yakin ustaz-ustaz kita yang lain sudah membahasnya, baik itu secara global maupun secara detail. Nanti kalau ada hal yang perlu Bapak Ibu tanyakan, diskusikan, ya kita diskusi insyaallah. Tapi kita melanjutkan bahasan bainal du'a wal qadar, antara doa dan takdir. Apa yang dimaksud di sini? Wa huna su'alun masyhur. Kata beliau rahimahullah taala, ada pertanyaan yang sangat terkenal di kalangan umat Islam. Apa itu pertanyaannya? Annal mad'u bihi in
kana qad qadira lam yakun buddun min tu'in mutu'in da'a bihi al-'abdu aw lam yad'a wa in lam yakun qad qadira lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'al. Kata beliau, ada yang membuat pertanyaan. Ini tentu datang dari orang-orang, bukan ini bukan hanya sekedar pertanyaan, tetapi kemudian menjadi satu keyakinan. Awalnya mungkin iseng, tapi kemudian menjadi satu keyakinan. Kalau yang diminta di dalam doa itu sesuatu yang diminta, maksudnya itu memang telah ditakdirkan oleh Allah, maka itu mesti terjadi. Kita berdoa atau tidak, kita meminta kepada Allah atau tidak, itu pasti terjadi. Kalau apa yang kita minta itu misalnya sudah Allah takdirkan akan menjadi milik kita, sebenarnya kita mau berdoa atau tidak, itu akan jadi milik kita. Jadi pertanyaan, apakah si hamba ini berdoa ataupun tidak berdoa? Sebaliknya, kalau Allah takdirkan ini tidak terjadi, dia tidak akan terjadi. Baik si hamba ini berdoa ataupun tidak berdoa. Baik si hamba ini meminta kepada Allah maupun tidak meminta, dia pasti tidak terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan seperti itu. Jadi artinya kalau sesuatu sudah ditakdirkan, mau kita minta atau tidak, Allah akan kasih. Kalau sesuatu itu memang ditakdirkan oleh Allah tidak akan terjadi, kita mau minta atau tidak minta, itu tidak akan diberikan kepada kita, tidak akan terjadi. Nah, kata beliau, fadhanna ta'ifatun sihhata hadhihi as-su'al. Tak sedikit manusia yang tertipu karena ungkapan ini. Tak sedikit manusia yang tertipu karena ungkapan ini. Tarakat doa wa qalat la fa'idata fi. Akhirnya mereka meninggalkan doa karena menganggap bahwa doa itu enggak ada faedahnya, enggak ada manfaat. Ya, kalau seandainya diyakini bahwa apa yang akan kita minta, apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu, pengen punya rumah misalnya, ya cukup pengen aja di hati gitu maksudnya. Kalau Allah takdirkan kita punya rumah, maka kita akan punya rumah, itu maksudnya. Jadi walaupun kita nggak berdoa juga, kita akan punya rumah dengan sendiri. Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak sedikit manusia yang tertipu karena ungkapan ini, kata beliau, wa ulai ma'a fadli jahlihim wa dhalalihim mutanaqibun. Mereka tenggelam di dalam kebodohan dan kesesatan mereka, dan ini kontradiktif, kata beliau. Fa inna tadha madhhabihim yujibu ta'til jami'al asbab. Karena pendapat ini kalau diperturutkan, ini akan menghilangkan, akan menafikan sebab-sebab untuk tercapainya kepada hasil. Apa mungkin hasil muncul dengan sendirinya? Tidak ada sebab. Sedangkan pembahasan kita sejak dari awal, Bapak Ibu dan saya ingatkan, tidak ada satu pun di dunia ini yang terjadi dengan sendirinya. Itu nggak ada. Pasti Allah menciptakan sesuatu itu berdasarkan sebab. Dan Allah mengajarkan kita seperti itu, supaya kita ini nggak mengangkat kaki, itu maksudnya. Kalau ada sesuatu terjadi tanpa sebab, maka banyak orang malas di muka bumi ini. Ya. Akan banyak manusia tidak beramal, karena mereka ya sudah, buat apa beramal? Kalau Allah takdirkan kita masuk surga, nggak perlu beramal, ya sudah nggak usah beramal. Sebaliknya, kalau Allah takdirkan masuk neraka, orang solehnya bagaimana? Masuk neraka juga. Ini berbahaya tuh. Sangat berbahaya. Baiklah. Fayuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada mereka, maksudnya ini bantah terhadap Allah. In kana asy-syam'u war-ri'yu qad qadira laka fala budda min wuqu'i.
Berarti jika kenyang dan dahaga itu ditakdirkan oleh Allah terhadap dirimu, berarti kamu tidak perlu berdoa. Kenapa? Karena itu akan terjadi dengan sendirinya. Apakah engkau berdoa atau tidak? Atau apakah engkau apakah engkau makan ataupun tidak makan? Apakah engkau minum atau tidak minum? Wa illam yaqaddar lam yadha'a akalta lam ta'kul. Sebaliknya, kalau itu tidak ditakdirkan oleh Allah terjadi, maka itu tidak akan terjadi. Sekalipun engkau makan atau engkau tidak makan. Nah, ini kan sulit untuk menjawabnya. Sekarang dibawa ke contoh yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, seseorang merasa sangat kehausan, air ada di depannya. Air ada di depannya. Ini kalau menurut pemikiran ini kemudian menjadi satu keyakinan. Kalau Allah takdirkan rasa haus yang ada pada diri saya ini hilang, dia akan hilang dengan sendirinya. Mau saya minum atau tidak minum. Nah, nyambung nggak cara berpikir model begini? Ya nggak nyambung gitu, kemana perginya? Ya, ada makanan yang dihidangkan di depan kita, kemudian kita katakan kalau Allah takdirkan saya kenyang, ya maka saya akan kenyang, insya Allah. Walaupun saya tidak mengambil makanan tersebut, itu tidak mungkin terjadi. Mungkin Allah a'lam. Ini bahasanya apa? Kayak karomah gitu, ya kan? Dia udah ngomongin orang-orang sakti lagi gitu, ya nggak? Kayak orang-orang sakti begitu, dia nggak perlu minum, tiba-tiba air ini menyusut aja gitu, aja itu udah pindah perutnya gitu. Nah ini siapa yang model begitu? Ya kan? Ya. Itu manusia-manusia suka menghayal, manusia-manusia yang tidak logis secara berpikir dan tidak nyambung dengan ajaran syariat. Baik berrahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kata beliau, jika seseorang pengen punya anak dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti punya anak. Sekalipun dia tidak pernah berhubungan badan dengan istrinya, tiba-tiba ada aja anak di situ. Itu dari mana datangnya? Oh, ini lebih aneh lagi disebutkan. Dia punya istri, kemudian dikatakan kepadanya, istrimu mengeluh, dia kenapa engkau tidak berhubungan badan dengannya? Ya, saya berkeyakinan kalau Allah takdirkan kami punya anak walaupun kami tidak berhubungan badan, maka anak itu akan lahir dengan sendiri. Nah, dari mana datangnya? Emang benar siapa namanya? Maryam apa? Ya kan? Itu hanya Maryam yang tidak ada hubungan badan, tapi tetap ada sebab kan? Ada sebab. Malaikat Jibril alaihissalam itu meniupkan ruh ke rahimnya. Ada sebabnya kan? Jadi mau tidak ada, sebutlah satu saja kejadian muka bumi yang tidak ada sebabnya. Pasti ada sebab. Tidak mungkin tidak ada sebab. Maka cara berpikir seperti ini sungguh-sungguh sesat. Bukan hanya sekedar bodoh, tapi sesat. Sesat. Bahkan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala di sini. Balil hayawan al-bahim mafturun ala mubasharatil asbab allati biha qawamu hayat. Hewan saja kata beliau itu diberi insting oleh Allah untuk melakukan hubungan badan. Itu entah apa gunanya? Untuk menjaga keberlangsungan hidup mereka dan anak cucu mereka. Itu hewan diberi insting oleh Allah karena mereka mungkin berkeyakinan ya, dengan instingnya itu mungkin sesuai dengan ukurannya binatang. Kalau tidak berhubungan nanti tidak ada keturunan. Jadi seakan-akan apa kata beliau? Binatang saja yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diberi insting saja. His, perasaan, apa namanya? Insting ya kalau diberi binatang itu mereka saja melakukan hubungan badan. Untuk apa gunanya? Untuk mendapatkan keturunan dan untuk mempertahankan kehidupan mereka, generasi mereka.
فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذي هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Maka mereka ini tidak lebih cerdas dibandingkan dengan hewan, tidak lebih paham dibandingkan dengan hewan, bahkan mereka lebih hina daripada hewan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum ghafilun. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Apa sebab? Karena mereka memiliki hati, tapi mereka tidak memikirkan, tidak merenungi dengan hati mereka, tidak mau mengambil pelajaran dengan hati mereka. Mereka memiliki penglihatan, tapi tidak mau melihat mana yang benar, mana yang salah, tidak mau belajar. Mereka memiliki telinga, pendengaran kata Allah, tapi mereka tidak mau mendengar mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka ini seperti binatang ternak, mereka ini seperti hewan. Bal hum adall, bahkan mereka lebih rendah, lebih hina dibandingkan dengan hewan. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Hati lalai menggunakan sarana fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Allah sudah berikan hati, Allah berikan akal, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, ya. Allah berikan perasaan, tidak digunakan oleh. Maka manusia ini lebih rendah daripada hewan. Watakayasa ba'duhum, ya. Ada yang sok tahu, kata beliau. Takayasa ba'duhum, ada di antara mereka yang sok tahu, sok ngerti. Asal al-ishtighal bid-du'a min bab at-ta'abbud al-mahdh. Yusibu Allahu 'alaihi ad-da'i, ya, min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhin ma. Kata orang yang sok pintar ini, menyibukkan diri dengan doa, ini adalah bagian dari bab ibadah Allah. Jadi kata beliau, doa itu, kata orang ini, doa itu bagian dari ibadah yang mau tak mau kita harus melakukannya. Bagian dari ibadah, sama seperti sholat, gitu maksudnya, sama seperti zakat, sama seperti yang lain. Mau tak mau kita harus lakukan. Yusibullahu 'alaihi ad-da'i, dan Allah akan memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlub biwajhin, sekalipun, kata orang ini, ya, kata orang sok pintar ini, sekalipun sebenarnya doa yang dipanjatkan itu enggak ngaruh sama sekali. Jadi dia katakan bahwa doa yang dipanjatkan itu sebenarnya itu tidak memiliki dampak terhadap apa yang diminta sama sekali. Wala farqa 'inda hadha al-mutakayyis baina ad-du'a wa baina al-insan 'an bil-qalbi wal-lisan li-ta'thiri fi husul al-matlub. Jadi bagi orang yang sok tahu ini, tidak ada bedanya orang ini berdoa atau tidak berdoa, baik dengan hatinya atau dengan lisannya, itu nggak ngaruh, gitu maksudnya. Itu nggak ngaruh. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu itu kan karena doanya, bukan? Kenapa? Karena doa itu memang sudah satu kemestian, katanya, satu kemestian. Kita akan diberi oleh Allah atau tidak, kita berdoa atau tidak, itu nggak ngaruh. Jadi kalau Allah akan memberi, Allah akan memberi saja. Kalau Allah tidak memberi, Allah tidak akan memberi. Kita mau berdoa atau tidak berdoa, jadi itu enggak kan, kata orang. Subhanallah. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Allah
Waqtibatul du'a indahum bi kartibatis sujud. Jadi kalau menurut mereka berdoa atau tidak berdoa sama saja. Jadi orang yang berdoa itu sama dengan orang yang diam. Wala farq. Tidak ada bedanya. Subhanallah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat ta'ifatul ukhra akiyas minha. Ada kelompok yang lebih dulu lagi dari ini. Bal doa alamatun mujarratun nasabaha Allah Subhanahu amaratan ala qada'il hajat. Apa yang dia katakan? Bahkan doa itu hanya sekedar tanda, semata-mata tanda yang diberikan oleh Allah atas takdir bahwa dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi doa itu sekedar tanda saja itu sebenarnya. Jadi kalau Allah takdirkan bahwa dia akan sukses, orang ini berdoa sekedar tanda saja. Jadi bukan hukum sebab akibat. Kita sadar ada hukum kausalitas di sana. Kalau kamu berdoa, maka insya Allah doa akan dikabulkan. Nah, kalau bagi mereka bukan doa itu bukan menyebut terkabulnya apa yang kita ingin itu bukan karena doa, itu menurut mereka. Jadi doa itu hanya sekedar tanda saja, tidak lebih dari tanda. Famata waffaqa Allahu al-'abda lid-du'a kana dzalika 'alamatan lahu wa amaratan 'ala anna hajatahu qad qudiyat. Jadi kata orang ini, apabila Allah memberikan taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, maka itu tanda bahwa hajatnya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatikan Bapak Ibu, ini kata-kata tanda ya, tanda, bukan hukum kausalitas. Jadi dia tidak menjelaskan di sini hukum sebab akibat, tapi sekedar tanda. Tanda. Jadi kalau tanda itu sebenarnya kalau dalam bahasa kita secara sederhana, tanda itu bisa terjadi, bisa tidak. Bisa terjadi, bisa tidak. Sedangkan doa yang dimanjatkan oleh seorang muslim, insya Allah apa yang dia minta benar-benar akan diwujudkan oleh Allah. Jadi pembahasan kita seperti ini. Yang penting kita berdoa dengan benar maksudnya. Jadi kalau kita doanya nggak benar ya nggak akan terwujud apapun. Kita berbicara di sini adalah doa yang benar. Ini yang kita maksudkan. Dan Nabi menjamin siapapun yang berdoa sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka tidak ada satu doanya yang sia-sia. Pasti semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja pengabulan doa itu bervariasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini mengatakan terkabulnya doa itu, terkabulnya keinginan itu bukan karena doa. Ini bertentangan dengan syariat. Ayat Ikhwan Fiddin rahimahullah. Dan sini dikasih contoh. Wa hadza kama idza ra'ayna ghaiman aswada baridan fi zaman asyita. Seperti seseorang atau kita melihat awan di musim hujan. Seperti kita melihat awan di musim hujan ya. Jadi melihat awan. Jadi itu sekedar tanda saja. Hujan itu bukan karena awan itu. Padahal dalam pelajaran yang kita pelajari biasanya hujan itu turun itu kan karena ada awan hitam. Nah, di situ sebenarnya ada air. Ada air. Meski awan itu ada yang terlihat, ada yang tidak. Kadang-kadang kan cuaca lagi cerah-cerahnya turun hujan dari situ. Tapi pasti ada awan di situ. Maksudnya itu ada sesuatu yang Allah jadikan sebagai sebab untuk turunnya hujan. Bukan sekedar tanda. Nah, kalau orang ini mengatakan itu cuma tanda doang, itu tanda. Ya. Jadi kalau ada nanti lihat tanda awan yang hitam itu maksudnya itu cuma tanda doang. Bukan sebab terjadinya turun hujan. Wa ibrahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna dzalika dalilun 'alamatun 'ala annahu yumkin. Jadi kalau lihat itu artinya bahwa memang tanda-tanda akan hujan. Jadi bahasanya tanda di sini. Ini akan berbeda nanti kalau kita memahami
sebab akibat. Karena kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita sedang melakukan ikhtiar untuk terkabulnya apa yang kita inginkan. Terkabul apa yang kita inginkan. Wa billahi Allah Subhanahu wa taala. Khalifu bidzalika al-hiss wal 'aql wal syar' wal fitrah. Ini jelas menyalahi perasaan, hukum akal, hukum syariat, bahkan fitrah manusia. Wasail tawaif al-uqala, dan menyalahi akal orang-orang yang berfikir. Ini akan menyalahi kebiasaan orang-orang yang biasa berfikir. Wal adhaqu alaihim al-uqala, bahkan mereka ini akan menjadi bahan tertawaan, Nah, kata beliau was-shawab, yang benar adalah annaha huna qisman thalithan. Yang benar kata beliau adalah ada yang ketinggalan dari orang yang membuat pernyataan. Ghairu man dzakarahu as-sa'il, yang tidak disebutkan bahwa anna hadza al-muqaddar tuqdira bil asbab, bahwa sesuatu itu terjadi itu disebabkan karena sesuatu. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja tanpa sebab. Itu maksudnya. Wa min asbabihi ad-du'a, dan sebab di antara yang disebutkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah doa. Di antara sebab yang membuat sesuatu itu terjadi apa? Doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababi. Jadi tidak ada, karena bahasa ini, bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Enggak bisa begitu. Berarti dia berdiri sendiri. Bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Meski kalau kita mengingatkan orang dapat musibah, sabar ya Pak, ini sudah takdir dari Allah. Itu untuk menghibur dia. Nanti kalau kita sebutkan sebabnya apa? Ya sabar ya Pak, ini karena dosa-dosa yang Bapak lakukan juga ini. Kan nggak mungkin kita sebut itu, iya, itu. Sabar ya Pak, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak tersebutkan sebabnya, bukan berarti itu terjadi dengan sendirinya. Bisa jadi itu karena dia banyak dosa gitu maksudnya. Selama ini coba Bapak periksa diri. Jadi jangan Bapak mengeluh begitu. Bapak periksa diri dong. Nah kalau itu stres manusia, jadi kalau menasihati seperti itu, ya kan? Kamu nggak jaga sholat selama ini, nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, ya kan? Nggak pernah ini, nggak pernah gitu kan? Wah kalau seperti itu Pak bisa pingsan ya, dapat musibah. Kemudian kita menasihati dengan kata-kata yang tidak mengenakkan hatinya. Artinya di balik kata-kata itu bukan berarti takdir itu berdiri sendiri, tidak. Pasti ada sebabnya. Jadi kalau hidup kita susah, Bapak Ibu rahmatullah, kita harus periksa diri masing-masing. Pasti itu karena kesalahan dan dosa kita. Pasti. Kita akan pelajari nanti lebih lanjut pada sini. Nah ini akan kita pelajari insyaallah. Hukuman-hukuman yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah karena dosa dan maksiat yang kita lakukan, karena kelalaian kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, tapi itu yang tidak kita sebutkan. Nah, ini yang dilupakan oleh orang yang membuat pernyataan ini. Seakan-akan takdir itu terjadi dengan sendirinya tanpa sebab. Jadi artinya apa? Ketika Allah menakdirkan sesuatu terjadi, pasti Allah menyertakan ada takdir penyebab sebelumnya. Ini yang kita katakan. Kita kan selalu mengatakan yang takdir itu kan yang terakhir saja. Padahal yang mendahului takdir itu sebelum ini terjadi, itu takdir juga sebenarnya. Cuma kita nggak pernah nyebut takdir. Ya, kita nggak pernah nyebut takdir itu. Baik, udah. Jadi kalau Allah menginginkan sesuatu terjadi, pasti Allah mendahului sebabnya. Nah sebabnya itu takdir juga sebenarnya. Baik, udah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian famata atalla 'abdu bis-sabab waqa'a al-maqdur. Kalau hamba melakukan sebab, maka akan terjadilah apa yang ditakdirkan. Jadi kalau dia mendatangkan sebab, melakukan sebab-sebabnya, maka akan terjadilah yang ditakdirkan. Wa mata lam ya'ti bis-sabab,
intafa al-maqdur. Kalau seorang hamba tidak melakukan sebab-sebab, maka tidak akan terjadi takdir. Tidak akan terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa hadza kama qaddara asy-syib'u war-ri' bil akli wasyarb. Sebagaimana terjadinya kenyang dan haus pada diri seseorang. Wa inna rahmatullah subhanahu. Seseorang akan kenyang kalau dia makan. Dan seseorang akan hilang dahaganya kalau dia minum. Hadzal qismu wal haqq. Inilah pendapat yang benar kata beliau. Wa hadzal ladzi hurima as-sa'il wa lam yuwaffiqhu. Dan ini yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang sok pintar ini. Allah tidak memberikan taufik kepadanya. Wa billahi subhanahu wa ta'ala. Fa hina idzin fad-du'a min aqwa al-asbab. Dengan demikian kata beliau, maka doa adalah sebab terkuat, penyebab terkuat dari semua penyebab yang ada terjadinya takdir, terjadinya sesuatu. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini disebutkan walamma kana as-sahabah radhiyallahu anhum a'lamu al-ummah billahi wa rasulihi wa afqahuhum fi dinihi. Kanu aqwam bihadha as-sabab wa syuruti wa adabihi min ghairihi. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in orang yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat itu adalah manusia yang paling mengenal Allah, yang paling mengenal Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang paling paham dengan agama yang mulia ini. Itu para sahabat. Tetapi mereka adalah orang yang paling kuat berpegang dengan sebab-sebab doa, ya, sebab-sebab takdir itu, syarat-syarat akan terjadinya sesuatu itu, dan adab-adabnya bila dibandingkan dengan selain mereka. Ada satu asar sini disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memohon pertolongan kepada Allah, beliau berdoa untuk mengalahkan musuhnya, padahal pasukan beliau, pasukan Umar bin Khattab termasuk pasukan yang sangat besar. Wa kana yaqulu li ashabi. Maka dia berkata kepada pasukannya, lastum tunsaruna bi kathrah. Kalian tidak akan ditolong oleh Allah, tidak akan dimenangkan lantaran jumlah kalian yang banyak. Wa inna ma tunsaruna minas sama'. Akan tetapi kalian dimenangkan itu karena pertolongan dari Allah yang datang dari langit. Wa kana yaqul inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a. Kata Umar, aku tidak terlalu mementingkan doaku diijabah atau tidak, tapi yang mementingkan aku harus berdoa kepada Allah. Berarti ini penting, ini pelajaran buat kita. Kalau kita kadang-kadang terlalu fokus kepada ini doa dikabulkan atau tidak, sehingga nanti kalau doa ini terasa lama, kalau akhirnya kita berhenti berdoa. Maka kata Umar, aku tidak terlalu mementingkan doa ini dikabulkan oleh Allah atau tidak, tapi yang kupentingkan aku harus berdoa kepada Allah. Aku harus berdoa kepada Allah. Doa itu yang dipentingkan. Apakah ini dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berdoa. Itu maksudnya. Fa idza ulhimtum ad-du'a fa innal ijabah. Apabila kalian diberi ilham oleh Allah untuk berdoa, membiasakan diri berdoa, maka insya Allah Allah akan menijabah doa kalian. Baiklah. Satu syair misalnya, lau lam turid naila ma arju wa atlubu min judi kaffayka ma'awwatani at-talaba. Lau lam turid, kalau seandainya engkau ya Allah tidak menginginkan aku mendapatkan apa yang aku harapkan, apa yang aku inginkan. Kalau Allah misalnya tidak menginginkan apa yang kita inginkan, kita menginginkan sesuatu, ternyata Allah tidak menginginkan itu terjadi pada diri kita. Dengan kemurahan kedua telapak tangan, ma'awwatani at-talaba, maka engkau tidak akan membiasakan aku untuk meminta kepada. Apa maksudnya? Allah tidak akan membuat orang ini suka berdoa kepada Allah. Jadi begitu caranya. Ini Masya Allah, ini perkataan
Dan ini hampir dapat dipastikan, kalau Allah tidak akan memberikan sesuatu kepada seseorang, maka Allah akan buat orang ini tidak akan pernah berdoa. Tapi kalau Allah ingin memberikan sesuatu kepadanya, maka Allah akan buat dia biasa berdoa. Dia akan selalu banyak berdoa, setiap saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat berdoa. Ini tanda bahwa Allah benar-benar akan memberikan sesuatu kepadanya. Maka dia rajin berdoa siang dan malam, baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan hubungan doa dengan takbir. Jadi jangan nanti kita berpikiran seperti orang sok tahu ini, ya. Harusnya kita berdoa, tidak berdoa. Harusnya kita ada ikhtiar, kita tidak berikhtiar. Lantaran ada pemikiran yang salah kaprah, satu sesat ya pemikiran seperti ini. Allah Mungkin nanti pada azan